Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, pada video terakhir kita lihat yaitu fungsi yang kita petakan ke anggota suatu kumpulan X ke Y. Misalkan ini adalah domain ya, X, kemudian dipetakan ke Y yang kita sebut dengan kodomain. Nah, fungsinya dipetakan dari X ke Y. Nah, ya dipetakan, maka maksudnya ini adalah dihubungkan. Ya. Jika kita contohkan, misalkan setiap banana merupakan bagian dari apel. Nah, mungkin secara singkat bisa dibayangkan seperti itu maksudnya di sini. Nah, di sini saya akan tunjukkan fungsi fungsi X sama dengan X kuadrat. Nah, jadi fungsi di sini ini adalah angka. Ya. Oke, kita bisa katakan hubungan antara anggota ini dengan anggota ini. Anggap anggota di sini adalah vektor, ya. Vektornya misalkan ada vektor X merupakan anggota dari Rn. Nah, maksudnya di sini adalah si Rn ini merupakan Rn di sini adalah semua kumpulan dari N misalkan X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, di mana X1, X2 dan sampai Xn ini anggota dari bilangan real. Nah, Rn adalah kumpulan yang ini, ya, ini adalah Rn, dan N ini misalkan Rm atau suatu angka. Nah, jika kita punya vektor X yang merupakan anggota dari Rn, maka kita bisa tuliskan bahwa vektornya, ya, kolom vektornya ini sama dengan anggota dari R, ya, yaitu di sini X1, X2 sampai dengan Xn, dan X1, X2 sampai Xn ini adalah anggota dari bilangan real. Nah, ini adalah definisi dari vektor ini, ya, vektor X anggota dari Rn. Nah, kita bisa gambarkan jika di sini ada Rn dan kemudian kita punya kumpulan yang lain lagi, mungkin kita sebut dengan Rm. Nah, ini nomornya berbeda. Ini adalah ada N kumpulan, sedangkan ini adalah M kumpulan. Nah, ini ada vektor X. Nah, kemudian dipetakan atau dihubungkan dengan vektor yang ada di Rm, misalkan di sini Y. Nah, ini dipetakan, ini adalah fungsi, ya, fungsi yang dipetakan dari Rn ke Rm. Nah, seperti itu. Kita cukup petakan dari Rn ke Rm, maka kita akan dapatkan hubungan dari dua unsur ini pada kumpulan ini. Nah, saya akan perkenalkan di sini cara penulisannya, yaitu fungsi dari X ke X kuadrat. Nah, notasinya adalah jika kita memiliki garis vertikal di sini dan kita berikan tanda panah ke arah kumpulan yang
yang tujuan pemetaan kita. Nah, selanjutnya elemen atau unsur dari kumpulan yang merupakan fungsi dari vektor. Ya, kita akan lihat di sini bagaimana ini ya Rm yang kita sebut dengan codomain yang merupakan bagian dari kumpulan Rm, di mana Rm ini adalah besar dari 1. Ini tidak hanya cukup dipetakan ke bilangan real, namun ke kumpulan M bilangan real. Jadi dipetakan ke kedua dimensi. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh jika ada fungsi sebuah fungsi dari X1, X2 sampai dengan X3 ini sama dengan X1 tambah 2 kali X2, 3X3. Nah, ini adalah bentuk dari basis dari aljabar. Jadi saya akan buat fungsi, ya tadi kita punya fungsi dari R3 dipetakan ke semua nilai yang ada di fungsi ini, yaitu R3, maksud saya R2 memiliki 2 komponen, dan kemudian yang di sini kita memiliki 3 komponen. Cara lain untuk membuat notasi vektor ini yaitu kita bisa tuliskan fungsi dari X1, X2, X3 ini sama dengan vektor yang memiliki 2 komponen tadi, yaitu X1 tambah 2X2 dan 3X3. Nah, jadi kita dapatkan fungsi ini, hasilnya ini. Nah, bagaimana dengan vektor? Jika kita punya vektor adalah 1, 1, ya, maka hasilnya adalah 1 ditambahkan 2 kali 1 adalah 3, kemudian 3 kali X3 yaitu 3. Nah, jadi ini adalah hasil pemetaan kita, yaitu yang tadi jika kita punya fungsi, misalkan di sini 2, 4, 1, maka kita dapatkan adalah 2 ditambah 2 dikali 4, ya adalah 10, kemudian 2, ya kemudian 3 dikalikan 1, hasilnya adalah 3. Jadi kita dapatkan vektornya 10 dan 3. Nah, bagaimana kita gambarkan ini? Jadi, jika kita punya 3 dimensi, ya 3 dimensi, ya 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, jika ini adalah X1, ini X2, dan ini adalah X3, maka vektor pertama, ya yang kuning ini adalah 1, 1. Kita beri tanda di sini 1, 1. Nah, ya yang ini. Kemudian nah, ini adalah vektor yang kedua, kita punya 2, 4, 1. 2, 4, 1, ya. Kita berikan titik di sini. Ya, dapatkan di sini. Ya, seperti ini. 2, 4, 1 kita dapatkan di sini. Nah, di sini kita punya 2 vektor dalam domain kita, dalam domain R3. Ya, R3. Nah, fungsi pemetaan dari vektor ini pada kodomain adalah R2. Nah, jadi kita bisa gambarkan di sini, misalkan kita punya
ya koordinat seperti ini. Ini adalah X1 dan ini adalah X2. Dan tadi kita punya 1, 1, ya vektor yang kuning ini menjadi 3, 3. Nah, kita gambarkan di sini nih 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita dapatkan titiknya di sini. Nah, dapatkan vektornya ini. Kemudian yang kedua, maaf, jadi ini adalah hasil pemetaan dari R3 ke R2. Ya, ini adalah fungsinya. Nah, vektor yang kedua kita dapatkan adalah 10 dan 3. Nah, ini 10 dan 3 kita dapatkan titiknya di sini sehingga vektornya adalah yang ini. Nah, vektor ini yang di sini ya kita petakan. Nah, maka dapatkan vektor yang ini dari R3 ke R2. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari vektor. Nah, bagaimana dengan fungsi vektor ini kita transformasikan? Ya, transformasikan. Nah, jika kita tahu misalnya transformasi Laplace mungkin tapi pada kasus ini kita hanya menggunakan transformasi linier, yaitu pengoperasian fungsi dari vektor, ya fungsi operasi fungsi pada vektor. Nah, secara umum notasi ini kita bisa buatkan ya fungsi transformasi adalah T. Ya, seperti ini. Nah, sama dengan fungsi ini, ya pemetaan ini kita sebut dengan transformasi. Nah, karena di sini jika kita punya vektor yang di sini, kita ubah ke vektor ini. Atau vektor ini ditransformasikan ke vektor yang ini. Nah, ini disebut dengan transformasi. Nah, saya harap kalian mengerti dengan transformasi di sini. Mungkin kalian bisa bayangkan jika ada sebuah gambar misalnya 3 dimensi, kemudian ditransformasikan, maka hasilnya dalam bentuk 2 dimensi. Nah, di sini saya perkenalkan notasi dari transformasi. Nah, jika tadi kita punya sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi dan transformasi dari fungsi itu, ya, kita punya transformasi dari R3 ke R2, dan kita bisa katakan bahwa T ini fungsi dari X1, X2, X3, maka transformasi dari ini hasilnya adalah X1 tambah 2X1, 3X3. Dan ini sama dengan T yang di sini, transformasi yang di sini. Ya, T dari vektor 1, 1 sama dengan 3, 3. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa kita ganti transformasi dengan fungsi. Nah, kita bisa lihat aljabar linier memiliki transformasi linier. Nah, dan kita sebelum transformasikan kita harus tahu dulu fungsinya. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, pada video berikutnya saya akan tunjukkan lebih jelas lagi mengenai transformasi dari vektor ini. Ya. Nah, saya harap kalian dapat menggambarkan secara visual apa yang dimaksud dengan transformasi dari sebuah vektor terhadap vektor lainnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.